Morning Indonesia yang makin mendunia. Balik lagi nih bersama Jerry di sini yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Udah dekat weekend nih fams, apalagi udah nggak pakai tes antigen lagi nih kalau mau pergi kemana-mana. Pas banget kalau kita melipir ke Bali. Halo, kita lagi di Bali fams. Ayo ikutin kita. Kebetulan nih, di Jalan Duku Indah, Kecamatan Kuta Utara, Badung, terdapat sebuah villa dengan konsep menarik yang bisa kalian pilih tentunya. Lokasinya juga lumayan jauh dari Bising, jadi pas deh buat healing-healing biar kepala nggak pusing. Memasuki kawasan villa terdapat terowongan yang ditumbuhi pohon bambu. Villa yang udah ada sejak 3 tahun ini memiliki setidaknya 10 unit fams. Tiap ruangan memiliki ciri khas tersendiri. Oh iya, biarpun suasananya tenang, bukan berarti lokasinya terpencil lah fams, karena jaraknya cuma 20 menit aja dari bandara. Amara Villa Umalas ini konsepnya adalah modern minimalis. Jadi kami di sini terdiri dari 10 unit one bedroom villa yang dimana kami setup dengan ornamen-ornamen yang tentunya dekat dengan nuansa romantik. Memasuki bagian dalam villa, suasananya homey banget fams. Ruangan satu dengan bagian tempat tidur hanya dibatasi pintu kaca. Bangunan villa dibuat modern dengan sejumlah sentuhan budaya Bali. Puas menikmati bagian dalam villa, terdapat private swimming pool yang bisa dijadikan tempat bersantai. Oh iya fams, di sini juga tersedia sejumlah makanan yang bisa kalian pilih, seperti menu terapung yang satu ini nih. Terakhir, silakan mengeksplor bagian luar villa dengan bersepeda. Pokoknya dijamin fams, liburannya bakal seru dan jauh dari sendu. Buat yang mau weekend ke Bali, tempat makan yang satu ini bakal ngajakin kalian ngerasain vibes Bali tempo dulu. Dapur Bali Mula adalah salah satu referensi tempat makan yang ada di Banjar Dinas, Desa Lestejakula, Kabupaten Buleleng. Tapi mohon diperhatiin nih fams, kalau biasanya pengunjung yang datang akan diberi menu, kemudian memilih sajian yang akan disantap. Nah, kalau di tempat ini, kalian harus pesan terlebih dulu sebelum datang, minimal 1 hari sebelumnya. Wah, harus banget reserve tempat nih. Dapur Bali Mula itu dapur tradisional Bali ya yang tempat saya untuk belajar mengulik-ngulik makanan tradisional Bali khususnya yang ada di Desa Les. Yang dimana makanan-makanan itu yang banyak sudah ditinggalkan. Oh, pantes. Masaknya benar-benar harus diracik tempat, fams. Karena buat menjaga keaslian cita rasanya. Oh ya, fams. Daya tarik tempat ini terdapat pada bangunan yang hampir 100% terbuat dari kayu. Yang dikenal dengan istilah Sikenam, Rumah Meten, dan Sakewolu. Kayu-kayu ini memiliki usia ratusan tahun yang diperoleh dari sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Fams, proses masak menu dilakukan dengan menggunakan tungku. Atau kalau di Bali dikenal dengan jalikan. Untuk menu pertama, kita akan mencoba olahan ikan bumbung. Menu yang satu ini merupakan sajian spesial dalam menjamu tamu di wilayah Buleleng. Ikan bumbung juga kerap hadir dalam acara adat seperti ritual, nikahan, dan syukuran. Dimulai dengan nyiapin bumbu atau basa genap, yang lebih dikenal dengan bumbu genap. Just info aja nih fams, bumbu genap bukan berarti jumlahnya bumbunya harus genap. Kata genap di sini berarti rasa harus lengkap. Ada asin, pedas, asam, dan gurih. Step pertama, siapkan lengkuas yang dicacah. Berikut bumbu lainnya seperti cengkeh, lada, pala, bawang, terasi, dan santan. Dalam masakan Bali, ada 3 bagian bumbu dalam memasak. Pertama yaitu body, yang terdiri dari umbi-umbian. Kemudian aromatik, yaitu rempah. Yang ketiga yaitu penyedap. Lumuri ikan dengan bumbu, kemudian masukkan semua bahan ikan bumbung ke dalam bambu. Setelah itu, bakar sampai matang. Selain ikan bumbung, ada juga nih sate ikan tenggiri dan sate lilit. Ngiling aja fams. Sekarang kita mau cobain ada sate lilit dan sate barakuda. Dan juga ada ikan bumbung. Mari kita coba. Cita rasa kuliner Bali emang luar biasa fams.
Tiap suapannya benar-benar bikin mantap jiwa. Untuk bisa menikmati olahan serba Bali ini, lokasinya buka tiap hari, mulai jam 9 sampai jam 6 sore. Tapi ingat ya, pesan dulu sehari sebelumnya. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Fams, kadang lucu juga ya, hari gini banyak orang yang pengen bisa bahasa Inggris, campur-campur lah bahasa Inggrisnya. Sedangkan bule aja udah banyak tuh yang lancar bahasa Indonesia. Bener banget. Nah, kayak bule yang satu ini nih. Ini dia nih yang mau saya kenalin ke kamu Fams. Nah, seperti apa dia? Kita simak sama-sama. Let's go! Mister, is it good? Apa good? Udah tahu, orang lokal, makanan kayak gini bersambal-sambal banana boleh makan makanan kayak gini. Lokal nih bos, bahasa Indo aja udah. Good God, nggak bisa bahasa Inggris gua. Udah, lokal nih, lokal pride bos. Entah bos. Nah, hati-hati nih Fams. Hari gini banyak yang muka bule, tapi nggak taunya local pride. Sekarang kita nongkrong bareng Mas Bule yang satu ini yuk. Cus, kita kenalan Fams. Pertama kali ke Indonesia itu pas umur masih 7 tahun ya. Baru-baru pindah itu. Waktu itu belum tahu bahasa Indonesia, belum tahu sama sekali nggak tahu bahasa Inggris. Terus dimasukin lah aku ke sekolah internasional. Di sana aja duduk kayak gimana ya? Guru ngomong di depan saya tuh aku nggak paham apa-apa. Kayak guru ngomong apa sih gitu. Nah, terus lama-kelamaan kayak nempel aja sendiri. Kalau bahasa Indonesia tuh nggak pernah belajar malah. Itu banyak kali orang nanya, kenapa sih lu dipanggil bule KW gitu. Nah, aku sih bilang, karena kelakuan aku itu beda banget sama bule-bule asli. Kayak bule asli, makanya kentang. Aku, tempe, tahu, nasi, harus ada sambal. Kalau nggak ada nasi nggak akan kenyang. Gitu. Kalau makanan bule-bule nggak bisa. Tuh kan, kalau belum ketemu nasi, dia belum kenyang katanya. Emang sih Fams, kalau dilihat dari cara ngomongnya, emang udah fase banget bahasa Indonesia. Apalagi pria berusia 19 tahun ini juga jago bahasa Bali. Sama budaya Indonesia sih suka banget. Karena emang bener-bener beda banget dari negeri yang saya datang ya. Numpang lahir bisa dibilang. Nasi campur sih. Nasi campur, nasi padang. Tuh, nasi jinggo. Tahu nasi jinggo? Di Bali yang nasi yang kecil itu. Nah itu. Terus terong sih jujur ya suka banget. Terong bakar, nah itu. Ya udah Mas Arnold, buktiin aja deh. Secinta apa sih kamu sama Indonesia? Coba dong, nyicipin makanan khas Bali. Biar pemirsa Ragam juga yakin kalau Mas Arnold ini bukan cuma acting demi konten. Good afternoon, welcome to Taman Cinta Lovina. What you want? Nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja bu. B siap sambal bawang 1, sama lawar nangka ayam 1. Pokoknya yang paling enak lah. Ya, makasih ya. Ya, thank you. Ya guys, kita langsung masuk ya. Untuk menu kali ini ada sambal bawang dengan lawar nangka. Plus ada juga sajian kacang panjang khas Bali. Roman-romannya udah nggak sabar banget nih Mas Bule KW. Kasih. Wah, enak nih. Wih, mantap. Yo Pems, makanan sudah datang nih. Nah, ini pertama nih kita ada di sini siap sambal bawang sama ada lawar. Nggak apa-apa, masakan lokal. Terus tampangnya bule, ya nggak masalah. Yang penting lidahnya Nusantara banget bro. Nah, sebelum kita makan, kita harus nyuci tangan dulu. Karena saya nggak suka pakai sendok-sendokan, harus pakai tangan. Nah, ini nih air nih, tuh, seret. Widih, doyan beneran dong dia. Lahap banget dia makannya Fems. Jadi nyesel nantangin nih saya. Nah, Pems, tapi kalau ngomongin masalah makanan, di Indonesia kan rasanya itu beda-beda, di setiap daerah itu beda-beda. Nah, kalau kalian ke Bali, kalian wajib nih nyoba masakan-masakan khas-khas Bali yang asli di berbeda-beda daerah di seluruh Bali. Bener-bener enak dan mantap. Buat Mas Arnold yang lama tinggal di Indonesia, ternyata menjadi kebanggaan tersendiri Fems. Melalui konten yang ia buat, Arnold berharap bisa ikut mengenalkan potensi Indonesia ke mata dunia. Nah, Pems, biarpun makanan ini udah ada sambal, tapi jangan lupa harus pakai kerupuk nih coy, biar kriuk. Pems, lawar nih bos, senggol dong. Lawar kacang nih bos.
Walaupun belum resmi menjadi warga negara Indonesia, Mas Arnold berharap suatu hari nanti keinginannya bisa terwujud dan bisa mengabdikan diri untuk negeri. Wah, ini enak banget. Pokoknya kalau beli Joy mau ke Bali, wah, gua pasti bakalan temenin deh. Beneran ya? Tunggu saya di Bali, Mas Arnold. And thanks a lot for loving Indonesia. We love you full, Mas Bro. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Nah, Fems, tadi kan kita udah ke Bali. Sekarang, saya mau ngajak kamu jalan-jalan ke Solo. Nah, emang ada apaan di Solo? Ada wisata aromatik. Wait. Wisata aromatik. Kayak gimana ya? Jujur aja ya, saya baru tahu loh dari teman-teman ragam loh. Ini aromatik berarti smells good, ya. Yeah? Alright, kita ke sana yuk. Let's go to Solo. Terletak di dataran tinggi Tawangmangu, wahana eduwisata aromatik ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Jujur nih Fems, spot di kaki Gunung Lawu ini bisa jadi self-healing yang oke banget. Spot wisata ini namanya Rumah Atsiri Indonesia. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari kota Solo. Menempati bangunan bekas pabrik parfum, Rumah Atsiri Indonesia adalah surganya minyak esensial. Karena dari 200 lebih jenis tanaman atsiri yang ada di dunia, 100 diantaranya tumbuh di Rumah Atsiri Indonesia. Keren banget! Indonesia memang mendunia, Fems! Atsiri sendiri adalah tanaman penghasil minyak esensial yang belakangan ini marak digunakan untuk mendukung gaya hidup sehat. Oh iya, Fems, beberapa tanaman di sini juga bisa langsung dimakan, seperti daun mint coklat ini nih. Kalau penasaran sama rasanya, tinggal petik aja daunnya, terus icip. Boleh kok, Fems, asal jangan banyak-banyak. Di balik kesegaran mint, rasa coklatnya emang terasa banget. Mau nyobain daun peppermint? Bisa juga, Fems. Peppermint kan emang biasa dijadikan rasa pada permen. Rasa daun peppermint yang dingin khas mentolnya memang nyegerin banget di mulut. Jadi nggak jauh beda kayak ngemut permen. Nah, kalau yang kuning ini namanya adas. Tanaman ini biasa dibuat jadi minyak telon. Kalau biasanya minyak telon dioleskan ke badan, daunnya juga bisa dimakan langsung. Sensasi hangat-hangat pedas daun adas persis banget nih kayak minyak telon. Ada minyak telon, ada juga minyak kayu putih. Minyak kayu putih emang udah nggak asing lagi buat sejuta umat. Minyak yang berasal dari daun kayu putih ini sudah dipakai untuk menghangatkan badan orang Indonesia sejak tahun 1924. Karena pohon kayu tumbuh subur di seluruh Nusantara, gak heran Indonesia menjadi produsen minyak kayu putih terbesar di dunia. Woohoo! Indonesia memang mendunia, Fems! Enaknya di Rumah Atsiri Indonesia ini, pengunjung juga bisa bikin minyak atsiri sendiri. Caranya dengan mengikuti workshop interaktif, cukup membayar biaya Rp100.000. Setiap hari Senin sampai Jumat, terdapat tema workshop yang berbeda. Khusus untuk hari ini, temanya adalah membuat minyak rambut dari essential oil. Dengan dipandu staf dari Rumah Atsiri Indonesia, peserta akan mendapatkan berbagai pilihan essential oil yang bisa dipilih maksimal 3 buah. Biar bagus untuk kesehatan rambut, campurkan essential oil ini dengan minyak almond. Biar nutrisi rambutnya makin terserap. Essential oilnya juga bisa dicampur dengan grapeseed oil. Hampir jadi nih, tapi supaya esensialnya awet secara alamiah, bisa ditambahkan campuran bunga kering marigold dan mawar. Jadi deh, Fems, minyak rambut dari essential oil. Masih ada lagi nih spot lain yang bisa dijelajahi, yaitu museum. Kalau mau masuk museum ini, pengunjung harus membayar Rp35.000. Museumnya bukan yang gitu-gitu aja, tapi ada ruangan interaktif dengan hologram yang menampilkan berbagai jenis tanaman atsiri. Berasa lagi main game virtual ya?
Di museum ini juga, pengunjung bisa melihat sisa-sisa peninggalan boiler atau ruang pembakaran dari pabrik parfum terdahulu. Rumah Atsiri Indonesia memang masih menjaga keaslian bangunan aslinya yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Sempat mangkrak puluhan tahun, pada pertengahan 2018, lokasi ini direvitalisasi menjadi objek wisata unggulan di Tawangmangu. Di Indonesia, jejak sejarah minyak Atsiri bisa dilacak dari kolonialisme Belanda pada abad 17. Kondisi alam dan geografis Indonesia memang mendukung berbagai jenis tanaman untuk tumbuh. Makanya, kapal-kapal dagang VOC berbondong-bondong membawa rempah-rempah dan minyak Atsiri dari tanah air. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu produsen minyak Atsiri terbaik dan terbesar di dunia. Bahkan menempati peringkat 6 eksportir minyak Atsiri di dunia. Negara Amerika Serikat, Spanyol, Singapura, India, Cina, dan Prancis adalah deretan negara tujuan ekspor minyak Atsiri Indonesia. Mantap, fams! Indonesia mendunia! Komoditas ekspor yang paling banyak dicari orang adalah sereh wangi. Sereh wangi biasanya diolah dengan cara disuling. Metode penyulingan akan menghasilkan 0,3% minyak sereh. Jadi artinya kalau ingin menghasilkan 10 ml minyak sereh, diperlukan minyak sereh sebanyak 30 kg. Wow! Di Rumah Atsiri Indonesia juga terdapat pengolahan essential oil. Salah satunya seperti yang saat ini sedang dibuat, yakni produk essential oil untuk pengusir serangga. Cairan berwarna putih susu ini merupakan hasil ekstrak dari tanaman Atsiri. Setelah disuling, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu isolasi dan pemurnian. Jadi kalau mau kualitas hidup lebih baik, minyak Atsiri bisa diaplikasikan untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari relaksasi hingga bekerja dan berolahraga. Setelah seharian keliling Rumah Atsiri, pasti perut jadi keroncongan minta diisi. Yoi nggak, fams? Tenang, fams. Di sini juga ada restoran yang siap jadi pemadam kelaparan. Tapi cobain minumannya dulu nih, fams. Menu yang direkomendasiin adalah minuman hot lemongrass. Rasa serai yang kuat dan segar, pas banget untuk menghangatkan badan. Minuman lemongrass juga bisa membangkitkan energi setelah lelah seharian. Nah, ini dia hidangan utamanya, chicken steak lemongrass. Daging ayamnya yang super gede dan empuk dengan berbandingkan saus barbecue dijamin bikin lidah jadi goyang terus. Cara bikin chicken steak lemongrass ini sebenarnya simple banget, fams. Bahan-bahannya juga sederhana. Daging ayam pilihan seberat 150 gram ditabur garam, merica, dan paprika. Biar makin meresap, tuang olive oil, lalu aduk. Tunggu minyaknya panas. Lalu, letakkan daging ayam di atas wajan. Supaya aroma dan rasanya makin kaya, masak bersama lemongrass. Sembari menunggu ayamnya matang, kita masak dulu sayurnya, yaitu brokoli dan wortel. Apinya pakai api yang kecil, biar tekstur dan kandungan sayurannya tetap terjaga. Setelah ayamnya berubah warna, tinggal plating deh. Bikinnya simple, tapi rasanya pecah di mulut. Setelah perut kenyang, waktunya pulang deh. Tar dulu. Kalau masih betah dan mau lanjut nikmatin suasana pegunungan, kalian bisa juga kok nginep di sini. Di Rumah Atsiri Indonesia juga tersedia penginapan yang super nyaman. Coba bayangin, udah lelah seharian, terus berendam di bathtub. Beuh, serasa surga dunia kan? Aduh, mau banget. Menit sudah Rekam Indonesia menemani pagi kalian. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita seputar negeri tercinta. Akhirnya, saya Joe Ricci pamit undur diri. Saksikan terus Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Happy Friday, fams! Ketemu lagi hari Senin ya!